Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan sama-sama belajar dan menyimak bacaan kita hari ini di dalam Injil Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kisah tentang Yesus menyembuhkan orang yang buta di dekat Yeriko ini adalah kisah yang unik ya Bapak Ibu. Kenapa? Bahwa ketika Yesus lewat di daerah Yeriko, tentu saja seolah-olah ini adalah sebuah kebetulan ya. Tetapi kalau dari peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah dari mujizat yang Yesus lakukan, itu adalah bukan hal yang secara kebetulan. Ada tujuan-tujuan Tuhan ketika dia harus bertemu dengan orang sakit, bertemu dengan orang buta. Bahkan ketika dia juga pernah bertemu dengan Sakeus, ini bukan sebuah kebetulan dia lewat begitu saja ya. Nah, namun dari setiap tujuan-tujuan Tuhan ketika dia berjalan dalam pelayanannya, dia selalu menjumpai orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan ya. Hari ini saya memberikan tema yaitu pantang menyerah ya. Tema firman Tuhan pantang menyerah. Dalam hidup kita secara manusia tentunya kita memiliki pergumulan dan perjuangan hidup dari masing-masing kita berbeda satu dengan yang lainnya. Kita dengan tetangga atau kita dengan teman kita atau saudara dekat kita, tentu saja kita masing-masing memiliki pergumulan, memiliki keinginan dan juga ada harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tentunya ada yang mungkin orang menganggap ringan masalahnya, ada yang menganggap bahwa masalahku lebih besar, lebih berat dan lain sebagainya. Tetapi pergumulan hidup setiap manusia, besar, kecil, berat, ringan, itu tidak dapat kita katakan atau kita bisa ukur sendiri Bapak Ibu ya. Tetapi dari setiap persoalan yang menjadi keinginannya orang-orang yang menghadapi masalah itu inginnya segera selesai, segera mendapatkan jalan keluar, segera mendapatkan jawaban dari Tuhan. Nah, kalau kita belajar dalam pembacaan ini adalah bacaan firman Tuhan hari ini tentang seorang yang buta. Dia hidup, diizinkan hidup oleh Tuhan, tetapi pergumulan hidupnya adalah dia buta ya. Dia buta, tetapi sekalipun buta, kalau kita melihat dia tetap memperjuangkan hidupnya. Dia tidak menyerah sekalipun dia buta. Dia tidak hanya berpangku tangan, berpangku kaki, tinggal di rumah saja. Nanti kira-kira ada orang yang mau kasihan sama aku dan kemudian datang memberikan sedekah atau memberi makanan ke rumah. Tidak. Tetapi sekalipun yang dilakukan oleh orang buta ini adalah dia hanya menjadi seorang pengemis ya, tetapi dia keluar rumah, dia berharap bahwa meskipun pekerjaannya hanya mengemis, tapi dia bisa tetap mempertahankan hidup. Karena hidup ini adalah perjuangan, maka orang buta ini dia juga berusaha memperjuangkan hidupnya. Sekalipun dia buta, tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa bekerja yang mungkin yang bisa dia kerjakan dengan mengandalkan matanya ya atau penglihatannya.
Nah, di dalam Markus 10 ayat 46, nama orang yang buta ini adalah Bartimeus ya. Bartimeus ini secara fisik memang dia buta. Keadaannya adalah tidak bisa melihat, namun dia tidak berhenti. Dia tidak menyerah karena keadaannya yang tidak kelihatan. Tidak menyerah begitu saja, tidak berhenti, tidak diam atau tidak ngapa-ngapain. Tetapi dia setiap harinya dia berusaha duduk di pinggir jalan karena itu yang bisa dia lakukan ya. Dan dengan tenaganya, dengan fisiknya yang ada, dia ada di pinggir jalan dengan harapan tetap bisa bertahan hidup, ada harapan yang lebih baik atau mungkin akan berjumpa dengan orang-orang yang baik yang bisa menolong dia atau memberikan jalan keluar gitu ya Bapak Ibu. Nah, pergumulannya bukan sesuatu hal yang mudah Bapak Ibu ya. Karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita memiliki pergumulan tidak seperti yang dialami oleh Bartimeus ya. Dia bergumul karena kebutaannya, dia berjuang. Dia pasti secara manusia berharapnya dia bisa melihat supaya bisa bekerja seperti orang lain pada umumnya. Tetapi apa boleh buat, karena buta dia hanya dengan keterbatasannya bekerja menjadi seorang pengemis ya. Dia berusaha mempertahankan hidup, memperjuangkan hidupnya. Bagaimanakah dengan kita Bapak Ibu? Perjuangan yang seperti apa? Pergumulan yang seperti apa? Penderitaan yang berat yang bagaimanakah yang di hari-hari ini mungkin ini juga membuat kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan harapan-harapan kepada Tuhan supaya pergumulan kita atau tantangan hidup kita itu segera berakhir atau segera mendapatkan jawabannya. Pergumulan, masalah ya, perjuangan kita selama kita hidup itu dituliskan oleh Ayub. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang hidupnya tidak menghadapi pergumulan, tidak menghadapi beratnya kehidupan ini. Ya, Ayub sendiri menulis dalam Ayub 7 ayat 1a dikatakan, bukankah manusia memang harus bergumul di bumi ini. Nah, oleh karena itu dalam pergumulan itu, dalam tantangan banyak hal yang diperhadapkan kita di atas muka bumi ini, hanyalah orang yang bertahan, yang siap untuk tetap berjuang dan pantang menyerah di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Kita mengambil contoh sikap seperti Bartimeus yang buta ini Bapak Ibu, sekalipun dia dengan keterbatasannya, dia terus berjuang pantang menyerah. Kita lihat sama-sama sikap orang yang pantang menyerah. Kalau kita belajar dari kehidupan Bartimeus ini Bapak Ibu, ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36, sikap orang yang pantang menyerah itu di ayat 36 begini. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Bartimeus setiap harinya dia ada di pinggir jalan Bapak Ibu ya. Pasti tidak asing kalau ada orang lewat, ada orang banyak lewat mungkin sambil berbincang-bincang. Tetapi hari itu dia merasa orang yang lewat itu berbeda dari biasanya yang lewat. Orang begitu ramai. Mungkin gerombolan Yesus bersama murid-murid bersama dengan orang-orang banyak yang waktu itu ya rombongan yang besar itu memperbincangkan Yesus. Wah, ada suara yang mengatakan tentang hal-hal Yesus ya. Sehingga Bartimeus ini bertanya, apa itu? Ya. Nah, yang saya catat yaitu sikap dari Bartimeus yang pantang menyerah ini adalah dia mencari tahu. Dengan keadaannya, dengan pergumulannya, Bartimeus tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus berusaha mencari tahu dengan situasi yang ada di sekitarnya. Tidak hanya pasrah pada keadaannya yang buta, tetapi dia mencari tahu apa yang bisa dia lakukan. Masalah yang dihadapi ini harus mencari jalan keluarnya seperti apa. Dengan kita mungkin banyak bergaul, dengan kita mungkin banyaknya teman-teman, mencari tahu kira-kira solusinya apa dengan masalah yang sementara kita hadapi. Misalnya Bapak Ibu ada di antara kita yang saat ini sementara bergumul membutuhkan pekerjaan. Kita akan mencoba untuk cari tahu di mana ada lowongan pekerjaan. Seperti apakah pekerjaannya yang bisa aku lakukan supaya aku bisa bekerja. Atau mungkin jika pergumulannya sementara menghadapi pergumulan sakit,
Kita mungkin mencari tahu apa penyebabnya sakit itu, apa pantangannya, dan cari tahu apa obatnya yang sesuai dengan sakit itu. Ya Bapak Ibu, tidak berdiam diri. Memang kita orang beriman, tetapi orang beriman bukan berarti diam saja, pasrah ya. Pasrah betul, tetapi bukan berarti tanpa kita bertindak apa-apa, tanpa berbuat apa-apa, tidak. Seperti Bartimeus, dia berusaha mencari tahu apa yang bisa dia buat. Karena dia pun memang menginginkan kesembuhan. Dia menginginkan ada harapan bahwa dia akan bisa melihat kembali. Kemudian yang kedua yang dilakukan Bartimeus di ayat yang ke-39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Di ayat yang ke-39, waktu dia tahu bahwa yang lewat itu Yesus, tentunya dia sudah pernah mendengar, wah Yesus itu bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, Bartimeus ada harapan ini ya. Pertama dia mencari tahu, dan ketika dia tahu, dia kemudian berusaha untuk bisa ketemu dengan Yesus ya. Nah, tetapi di ayat 39 dikatakan mereka yang berjalan di depan menegur dia waktu dia berteriak. Tetapi dikatakan di sini dia tidak berhenti berjuang meskipun ada tantangan. Ada orang yang menegur dia, ngelarang dia, jangan teriak-teriak, jangan nggak usah ketemu Yesus ya. Tetapi dia tidak berhenti berjuang saat ada tantangan, meskipun dia dilarang, tapi dia terus, karena di situ dikatakan dia semakin keras ya. Jadi ada porsi usaha yang lebih, menambahkan porsi usaha dari yang sebelumnya. Mungkin usaha kita yang pertama untuk mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, oh kemarin aku hanya sebatas bertanya, mungkin sekarang aku harus berjuang untuk bertindak, melakukan apa lebih dari apa yang kita lakukan sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Bartimeus saat ditegur berteriak supaya diam, tetapi dikatakan semakin keras ia berseru. Ada porsinya ditambahi Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah merupakan bentuk orang yang tidak pantang menyerah, sikapnya adalah terus berjuang, tidak mudah menyerah, dan dia tidak akan berhenti hanya sebatas yang dia lakukan sebelumnya. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi orang yang bersemangat, dia mampu berjuang, dia terus mencari tahu sampai dia bisa melewati masa-masa sulit dalam pergumulan atau ujian hidupnya. Kemudian yang ketiga, ayat yang tetap di ayat yang ke-39, ketika dia sudah berusaha mencari tahu, kemudian ketika dia terus berjuang meskipun ada tantangan, jangan lupa ya, yang tidak dilupakan tetap di ayat 39 adalah minta belas kasihan Tuhan lewat doa-doa kita ya. Secara manusia kita mungkin bisa berusaha, tetapi secara iman kita juga perlu berseru meminta belas kasihan kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa dalam penderitaan perjuangan kita untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita, Tuhan sangat memperhitungkan orang-orang yang mau terus berjuang, orang-orang yang mau berusaha. Oleh karena itu, kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah bertindak, iman kita kepada Tuhan, dan kita juga bekerja sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, berusaha, maka kita percaya Tuhan tidak akan tutup telinga. Dan hasilnya orang-orang yang terus berjuang dan juga tetap menyertakan memohon belas kasihan kepada Tuhan, hasilnya di ayat yang ke-40 dikatakan lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Di sini Tuhan memperhatikan. Mungkin ada waktu yang cukup lama, kok sudah usaha, sudah berdoa, tapi kok belum dijawab juga. Tetapi kita lihat ada saatnya Yesus berhenti dan menyuruh, dikatakan membawa orang itu. Di Tuhan akan ada waktunya Tuhan untuk memperhatikan setiap seruan kita, setiap pergumulan dan perjuangan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-42, kalau Tuhan memperhatikan kita, maka Tuhan pun pasti akan mengerjakan mujizatnya, mengerjakan pertolongannya. Ya.
Tuhan bekerja sesuai dengan iman kita. Kita berusaha juga kita beriman. Di ayat yang ke-42 dikatakan, melihatlah engkau, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi iman kepada Yesus bekerja sama dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Tuhan memperhatikan orang yang mau beriman kepadanya. Tuhan memperhatikan orang yang mau berserah kepada Tuhan. Dan orang yang beriman bukan hanya orang yang hanya menunggu mujizat, tetapi orang yang beriman adalah orang yang bekerja dan berjuang keras serta berharap kepada Tuhan, maka pertolongan itu pasti akan datang. Jangan pesimis apapun yang kita hadapi saudara, di dalam kita menghadapi kehidupan ini, teruslah maju pantang menyerang dan teruslah berseru kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memperhatikan dan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu, karena firman-Mu terus memberikan penghiburan, juga menguatkan kami, memotivasi kami untuk kami bertindak sesuai dengan iman percaya kami, dan kami melakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berikan kami semangat, sukacita di dalam kami menghadapi kehidupan ini ya Tuhan, terutama buat umat-umat-Mu, keluarga besar GBD El-Shaddai Magelang, mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang terus berseru, terus berjuang, dan Tuhan mengerjakan pertolongan atas kehidupan mereka. Ya Tuhan, oleh Engkau keluarga besar GBD El-Shaddai Magelang beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia, keluarga GBD El-Shaddai berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terima kasih, kami mengucap syukur terima firman dan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.